Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, mari kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sekalian, mampu menerima pelajaran Nurul Kalamillahi dan pelajaran Nurul Hikmah serta pelajaran Nurul Hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang dilesok, dijaga, diramut, diurusi di Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 71. Namun sebelumnya mari kita ngopi dulu. Ngopi ngobrol perihal ilmu. Ngopi ngobrol perihal Islam. Ngopi ngobrol perihal iman. Ngopi ngobrol perihal ihsan. Ngopi ngobrol perihal ibadah. Ngopi ngobrol perihal yang indah. Ngopi ngobrol perihal istri. Ngopi ngobrol perihal itu. Ngopi dulu mbak ya, jangan ya. Ada. Pokoknya penting. Maklum dari buka belum ngopi ya. Ngopi ya kudu ngorok ngopi rokokan rokok ngopi ngobrol perihal Islam, perihal ilmu dan lainnya. Rokok roh yang kita ngaji ini karena ada rohnya. Kalau nggak ada roh ya kita nggak bisa ngaji. Makanya roh yang Alhamdulillah. Nikmatilah hidup dengan rasa. Jangan dipikirin itu. Rasain. Oke. Ayat 71. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim bahwa asyabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ra'aitumun naral lati turun? Apa ra'aitum? Kembali kita ditanya. Bagaimana menurut pandangan kalian semua? Bagaimana pendapatmu? An-nar tentang api. Allati turuna yang kamu nyalakan. Ayat wujuna minasadaril akhdar. Yang kamu keluarkan dari gosokan-gosokan kayu yang masih hijau. Di ayat ini kita suruh berpikir. Kita hidup ini butuh api. Butuh api. Ternyata api ini sangat penting bagi kehidupan. Kalau sekarang masa pakai api, ini buat teknologi. Zaman dulu orang susah nyari api itu. Sumber satu-satunya adalah matahari itu. Matahari pun bisa digunakan kalau
sinarnya itu fokus. Untuk bisa bagus harus pakai suryo konto. Suryo konto. Oh ya. Orang itu R. Paham ya? Nggak tahu kalau di Sumatera, di Jawa namanya suryo konto ya, nggak pakai R. Itu bulat begini, kaca bulat begini. Ini kalau dipancarkan ke sinar matahari begini, ini cahaya ini fokus. Kalau ini dikasih kapas atau rumput-rumput kering, terbakar. Pernah dia? Nah, saya dulu sering waktu angon. Jadi kalau angon nyolong jagung, nyolong terong gitu ya di kebunnya orang. Kalau membakar itu pakai suryo kondo, itu mana-mana bawa suryo. Wong angon piye? Nah, ini kan disebut-sebut api yang dinyalakan, yang kamu nyalakan itu pendapat kamu gimana ya? Kok bisa? Zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu, kalau zaman batu ya, itu biasanya batu juga bisa. Batu yang keras, singkit gitu. Ini ada nggak kering, itu bisa nyala. Tapi kalau kebiasaan di Arab itu pakai kayu, ya kan kayu itu terbakar. Ternyata Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kayu yang berkayu-kayu itu di samping mengandung air juga mengandung bahan bakar. Sehingga ketika bahan bakarnya lebih besar daripada kadar airnya, itu kayu sudah terbakar. Tapi kalau kadar airnya lebih tinggi daripada bahan bakarnya, nyala, tapi agak lambat lama. Nah, di samping kayu-kayu yang biasa, itu ada tumbuhan kayu di Arab itu. Yang kayu itu kalau kita potong besar ini, kita cari kayu besar ini ya. Ini kalau di atau segini gagang kelut itu, gagang kelut kalau zaman dulu gagang sulak lah munceng atau panjang itu. Itu kalau kita usap-usap begitu, usap-usap. Kemudian dikasih kawul atau tata bahan-bahan yang udah. Itu gesek-gesek ini akan kepercikan dengan percikan-percikan api itu, kawul itu bisa terbakar. Nah itu zaman dulu di tanah Arab. Kalau kita dulu kalau nggak pakai kontrol ya batu dikeprek, Oh gitu. Oh gitu. Oh iya iya. Ini kan siapa? Aku kan diambilin ya. Iya. Jadi begitu. Kayu ini diceritakan di sini tentang kayu itu. Ya. Makanya Allah perintahkan apa itu munarolat itu. Bagaimana pendapat kalian, pandangan kalian tentang api yang kamu nyalakan itu? Lanjutannya, antum ansaktum kadarotaka an-nahlul munsyi'un. Antum, apakah kamu sekalian, hamzah istifham, tanda tanya, antum, apakah kamu sekalian ansaktum yang menjadikan itu ya, kadarotaka kayunya itu, apakah kalian yang menjadikan kayunya itu anakmu ataukah aku al-muslimuna yang menjadikannya? Ini kan dulu turunnya di Arab ya. Nah, di Arab ada kebiasaan kalau cari api itu pakai kayu, enggak tahu kayu modelnya kayak apa. Oh, di Arab semuanya ada kayu itu. Jadi kalau ini dua kayu ini digosok jadi api. Nah sekarang bagaimana menurut pandangan kalian tentang api yang kalian nyalakan itu? Apakah kalian yang menumbuhkan pohonnya, kayunya itu? Apakah aku yang menumbuhkan? Ayo jawabkan. Aku.
Kowe yo ora, aku yo ora. Sampai enggak, saya juga enggak. Wong yang menumbuhkan Allah yang menumbuhkan. Segitu kemahabesaran, kemahagungan, kemahakekuasaan Allah, kemahabesarannya. Apa kita masih nggak yakin? Nyatanya bukan kita yang bisa menumbuhkan pohon. Ternyata Allah yang menumbuhkan. Para petani cuma macul, melukung, garuk, menyebar benih, selesai. Apakah petani punya kemampuan menumbuhkan? Apakah padi yang semakin tinggi itu petani tiap hari modal gitu biar cepat tinggi? Ini ngaji marifat, kamu kan kalau Gusti Allah itu. Saya yakin karena ini Allah saya, nggak tahu Allahnya sampean. Allahnya sampean begitu apa enggak? Ini nggak ngerti. Kalau saya yakin Allah sampean jadi enggak. Apa Allahnya beda sama saya? Sama kan? Ribet. Mengajinya Qurannya sama, ayatnya sama. Kalau Allahnya sama, maksudnya yakinnya juga harus sama. Enggak sama, lucu amat. Kita melihatkan dia kayak gitu itu. Selama ini kan kita merokok jelas. Dia kan nggak pernah mikir, kita mikir. Belum lagi kalau ditanya, ketika apinya hilang itu kemana gitu? Ya kan belum lagi. Orang jatuh udah mau tadi nggak ada. Ketika apinya mati hilang itu kemana? Itu sudah nggak usah dipikirin lah. Dirasain. Nah, kita perlu dirasain dalam arti dijadikan peringatan, dijadikan pelajaran untuk diambil hikmah apa supaya menjadi manfaat dalam hidup. Tidak mungkin Allah menciptakan itu tanpa manfaat. Pasti ada manfaat, pasti ada kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Karena semua itu digelar untuk kebutuhan untuk manusia atau siapa? Dari siapa? Allah. Mana dari yang ngomong apa? Ya sudah saja ngomong apa? Tadi terakhir di sini enggak? Kalau terakhir di sini baru menerima informasi itu. Imamnya tadi masih tahu sampean. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dengar enggak? Lalu ngerti? Tadi terawih ada kayaknya. Huwa dialah Allah Alladzi khalaqa, zat yang telah menciptakan. Allah menciptakan untuk siapa? Lakum. Dialah Allah zat yang menciptakan lakum untuk kamu sekalian para manusia. Apa yang diciptakan untuk kalian? Apa saja yang dimana? Fil ardi, yang ada di muka bumi. Apa saja di muka bumi yang mana? Jami'an, semuanya. Oke belum? Oke. Silakan mau aja deh. Boleh kumpulin rumah karo bojone belum? Asik. Jadi semua yang ada di muka bumi diciptakan Allah laku untuk kalian semua. Lah kok susah? Semua yang semua. Enggak cukup cuma yang di muka bumi, semesta. Kemudian Allah istiwa mengarahkan ciptaannya kemana? Ila sama itu langit. Bumi bakal semua. Terus ke langit, justru. Wah, tak ciptakan lagi fasawwahunna sab'a samawat. Maka dia ciptakan langit 7 lapis langit buat siapa?
laku. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Kita begini Allah tahu nggak? Tahu. Senang apa enggak? Senang. Kalau Allah nggak senang berhenti. Allah senang banget sama Pak Warto. Dan tiap malam senang Pak. Makanya ambil kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. SWT. Iya, tapi bersyukur kepada Allah. SWT. Allah SWT. Allah suka Warto. Allah tahu nggak kita begini? Tahu. Senang nggak? Senang. Suka nggak Allah? Suka. Logikanya kalau suka Warto, suka nggak sama jamaahnya yang nemenin? Suka. Senang nggak disenengin sama Allah? Senang. Gitu. Kalau Allah cinta sama sampean, sampean cinta nggak sama Allah? Cinta. Tenang nih. Makanya kumpul untuk bimbul Allah, Pak Tabi ini katakan jika kalian benar mencinta kepada Allah, ikutin aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa kita banyak, jangan gaya. Kita ngaji mau kemana? Kemana? Mau jalan gaya. Mau apa kita ngaji? Pingin kan? Apa karena BC di rumah apa bisa? Sekedar nunggu sahur, biar bisa ngopi ada temennya. Mau ngapain kita ngaji? Pengen jadi apa? Mau nggak saya ceritain? Enggak, jawab dulu orang yang udah. Oh, kita diskusi kok. Ngobrol, perjalanan ya kan yang tadi kan judulnya apa roh itu? Apa menurut pendapat? Bagaimana menurut pandangan kalian? Ayo monggo silakan. Ayo kita punya pandangan monggo. Kita hormati, silakan. Kita boleh kok beda pandangan. Boleh beda pendapat. Siapa yang larang? Silakan. Sama tidak harus sama sama saya. Kalau punya pandangan, silakan sampaikan. Ayo, mau ngapain kita lagi? Mau jadi apa? Kiai? Pengen jadi ulama? Pengen jadi tokoh masyarakat? Pengen jadi pejabat? Pengen masuk surga? Takut neraka? Buaya. Ini bocah kakak lagi lembur. Pengen saja. Orang mau terawih doanya Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya minta ridho dan minta surga. Wahyu bisa mencapai kawana, dilindungi dari Allah dari segala neraka. Ayah, raga surga. Udah karena jin, ya aku tidak mau. Karena itu modal dimaafkan itu kamu sudah cinta dan dicintai. Kalau udah cinta salah, biar salah. Benar. Dimaaf. Malah kadang-kadang bukan cuma dimaafkan, kalau udah dimaafkan itu rezekinya kamu juga yakin. Tapi pacaran, kita mau minum ke sampah, bisa tumpah di mana enggak? Enggak. Malah senang. Coba saya kirim juga anak loro kilo ke sampah itu dia. Kamu jualan saja. Kenapa? Itu membuktikan cintanya sudah nurut. Betul. Pacaran itu pada masuk es teh manis, tumpah di kaki itu. Udah sayang, kau yakin? Udah santai. Jangan saya, ini sebenarnya pantang, mantap nanti kasih lebih. Betul nggak? Mau tambah bakso kok? Belum lah.
Begitu nggak? Begitu. Karena apa? Cinta. Cinta salah dimaafkan plus ditambah sing luwih apik. Makanya Rasulullah menjamin, ya kan? Man aksara istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin farajan wa min kulli hammin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man aksara istighfar, barang siapa yang banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu, Allah pasti menjadikan baginya min kulli dhaiqin farajan, dari segala kesempitan menjadi lapang. Wa min kulli hammin makhrajan, dari segala kesusahan, kesulitan ada aja jalan keluarnya. Allah selalu memberikan jalan kemudahan baginya. Plus wa yarzuqhu min haitsu la, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jelas salah akeh dosane, jalur ngapura geledak truk. Tadinya es teh manis malah ditawarin aku ganti sepet, ganti pantat. Di luar dugaan, padahal kita sudah ketakutan model ngomel ini. Karena Cinta. itu dia cinta. Sarangnya. Ini dari cewek ada. Salahnya. Besok gue kultum Pak. Besok ada kultum nggak Pak? Amin. Ayo ngasih makfirah. Selamat. Iya kan? Enak. Itu minta pendapat. Itu sebetulnya kita sungguh begitu. Pasti ada manfaat-manfaat semua. Jadi Allah yang datang. Jadi bukan lagi kolak-kolak itu mafilah itu jami'an. Sumastawa ila samai fasawahuna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in. Semua yang di langit yang di bumi untuk kepentingan manusia. Kurang fokus ya Allah karawatmu. Kok bisa ngeluh? Bahwa bikuli syai'in alim, dan dia itu terhadap segala sesuatu yang dia tahu. Kamu banyak dosa itu dia tahu. Ya dan itu prinsip. Karena Allah tahu hambanya itu kebanyakan dosa, sehingga dia membuka pintu maghfirahnya. Dia gunakan ghafurnya. Dia gunakan rohimnya. Tapi masalahnya cinta enggak kita sama Allah. Yang baiknya kayak gitu itu cinta apa tidak? Semua yang ada di bumi dibikin ini buat kamu. Saking sayangnya Allah kita. Enggak cuma itu, di langit nanti ada bintang, ada apa, makanya ada batu tinggi itu meteor. Karena lintang jatuh. Buat siapa? Itu dijual di Rawabunde. Mana harganya? Buat kamu. Orang begitu baiknya, masa kamu nggak cinta? Orang nggak tahu diri. Nah, makanya kalau kamu sudah cinta, ikutin Nabi Muhammad. Janjinya, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Kalau Allah sudah cinta sama kalian, wayaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Jangan takut. Di dunia ini kadang-kadang memang tertawa, kadang-kadang menangis. Silakan tertawa sepuas-puasnya. Yang penting jangan lupa yang bikin kamu bisa ketawa. Halo bro, kita kan ketawa, ambil lari kafe. Ketawa aja ambil lari anak kali bujuk, gimana mau lihat bujuk? Silakan ketawa sepuas-puasnya, jangan lupa sama yang menciptakan, yang membuat kamu bisa ketawa. Kalau memang waktunya menangis, silakan Anda menangis. Puas-puasin nangis, silakan menangis di dunia ini, tapi jangan pesimis.
optimis di masa depan kita ada masa depan yang lebih baik, yang lebih kekal, lebih abadi, kebahagiaan yang sejati. Nangis dong. Ini kalau si desa nggak oh, jadi status. Hidup ini tidak terlepas dari tertawa dan menangis. Silahkan tertawa sekuat-kuatnya, tapi jangan sampai lupa yang membuat ketawa. Kalau menangis silahkan menangis sekuat-kuatnya, tapi jangan pesimis. Tatap masa depan dengan penuh optimis. Ya, mulai loh. Hanya lupa deh. Ya kurang lupa. Gini loh, sekali-kali tuh berpikir tuh begini, aja mikirin duit terus. Hidupmu itu loh pikirin. Itu loh. Di dunia ini kita semua seperti tamu. Tamu itu pada saatnya mesti pulang. Semua yang ada ini cuma titipan. Yang namanya barang titipan cepat atau lambat mesti diambil lagi. Jangan merasa memiliki. Nek di jalur sing duwe kek. Gimana di jalur iya itu digawe tempat betul mau tahu lagi ayo. Paham belum? Itu cuma ngaji begini namanya ngaji. Kalau nggak mau ngaji udah pengajian aja. Kita pengajian 5 menit dari musola selesai isya berhenti. Bila ngaji pengajian. Ngaji. Bila mobilan. Ngaji lalu rasa. Kita ini mau diajak berpikir, ayo kita mikir. Kita dimintain pandangan sama Allah. Allah tahu banget begini. Senang ngomong dari kita yang begini. Kalau nggak senang kita berhenti. Nabi Muhammad senang nggak berhenti begini? Suka nggak? Suka. Makanya mesti ditulis. Mari saudara-saudara, kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad suka amal saleh. Amin. Lalu kita kan Nabi Muhammad suka semangat, masa saya mau ngancani ini kan, jadi sukai. Nyatanya gitu. Mungkin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katanya apa? Kita SKW aja loh. Saya suka-suka jangan artiin ya kan SKW. Nabi Muhammad SKW, Nabi Muhammad suka amal kan. Asal warnanya tetap gini istiqomah. Kalau Allah mesti SBT karena sampean itu dibilang Nabi Muhammad kurang yakin, bilang Allah SBT, Allah suka warto tahu. Lebih yakin ya, lebih yakin. Oh ini ya cok. Yang ini yang baru majurin nih. Ayo Pak Gio maju gini. Pak Gio ganti, Pak Kijan baru akan mengganti mati duluan. Masa itu, suka Pak Kijan tahu kan mungkin. Iya itu Pak Gio teman-teman ini. Ojo sama Gio. Enggak, kalau sudah matomnya, kalau udah mungkin ya ayo. Baik, stop. Ini jadi kenal dulu.
Nah ini kan Allah itu selalu itu. Kemarin itu melihat perempuan, melihat ini, karena itu melihat hati. Ya kan? Apa orang itu menawar itu? Coba menurutkan pandanganmu tentang api yang kamu nyalakan itu. Nah, antum ansatun tak ada letakkan. Amanahmu itu. Apakah kamu yang menumbuhkan pohon yang tidak mengeluarkan api? Apa aku yang menumbuhkannya? Terus Allah bilang apa? Untuk apa semua itu dipertanyakan oleh Allah? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqim. Nahnu, kami, aku Allah, ja'alnaha, aku jadikan pohon yang bisa keluar api itu tadhkiratan sebagai peringatan, pepeling, tadhkirah, zikir itu ingat. Tadhkiratan, peringatan, pepeling. Buat siapa? Di samping pepeling dua mataan. Mataan itu kesenangan, ya. Ya. Sesuatu yang berguna mataan itu, yang bermanfaat. Itu, ya. Buat siapa? Lil muqim, bagi orang-orang yang dalam perjalanan, bagi para musafir. Di zaman dulu itu kalau di Arab ada istilah kabilah. Kabilah itu rombongan orang yang bepergian. Kalau kita rombongan dialog, tapi kan naik mobil. Orang zaman dulu jalan kaki. Paling mewah naik onta, bawa barang-barang. Jalan kaki malam-malam banget. Nggak ada lampu, naik turun gurun pasir yang gersang, karena kalau pernah ke sana gersang di sana itu. Jauh desa jauh kamu, jauh sampai sekarang masih jauh kamu itu. Jadi teman-teman balik gunung sana, gunung bebatuan naik turun jalannya terbiar, nggak ada lampu. Nah, ternyata Allah di sana dia tumbuhkan di Arab itu kayu yang apabila digesek begitu bisa menyala. Buat berkah, buat orang berpergian pertama bisa dibuat obor dan malam-malam. Di Arab itu kalau udah karena musim dingin, dinginnya pol. Kalau udah panas, panasnya pol. Nah, pas dingin-dingin, ini kayu digosok-gosok, sek sama tahu menyala. Bisa buat gedian. Tahu gedian? Ngangetin badan. Api-api, kalau di sini apa namanya? Ngabun. Ngiras kirus, nggawa telo, kena bakar telo, bakar jagung, bakar terus apa hikmahnya? Nah, kayu ini dibakar nyala api. Api itu panas apa sejuk? Panas. Kalau api sudah bulat-bulat, api unggun kita dekat panas apa tidak? Panas. Kalau nyelemet di badan kita kira-kira panas apa tidak? Panas. Itu baru api dunia begitu panasnya. Bagaimana kalau kalian nanti nggak sempat dapat maghfirah Allah, dimasukkan ke api neraka sana panasnya kayak apa? Api dunia itu masih bagian kecil, cuma asap. Ketika Adam diturunkan dari surga ke bumi, itu bingung. Karena apa? Di bumi beda dengan di surga. Di surga leyeh-leyeh di panganan untuk diri tinggal petik, tinggal begitu. Di dunia tidak ada apa-apa. Mau nggak mau harus berusaha berjuang jerih payah, harus mencampur, harus menanam. Kalau menanam juga harus dimasak, masak pakai api. Malam butuh penerangan buat obor dari mana aja. Akhirnya apa? Allah perintahkan malaikat Jibril, kamu silaturahmi sama ya ke neraka. Malaikat Jibril itu silaturahmi ke neraka. Memang ada siapa? Ada saudara kau di situ. Siapa? Malaikat Malik. Nah, malaikat Malik sudah diciptakan tempatnya di neraka. Beda sama bulan, tidak diciptakan di situ. Karena neraka yang panas.
Orang ya Allah, orang bisa loh, rokok aku yang bikin. Inamamu hidayah dan saya kayak baru pun banyak panas panas. Lah, saya nanti di sana, udah kamu datang ada peneraka, silaturahmi di saudaramu namanya Malik. Udah kamu bilang, ntar kalau saudara kan enggak, nanti aku bilang kun adem. Wes kena harus ngopi nih kalau gampang. Wah, airnya udah mendidih. Mungkin. Ngapain ya Allah? Itu mesake ada begini ya, itu kegelapan, nggak ada lampu, nggak ada api, mau masak nggak ada api. Suruh ngapain ya? Kamu bilang sama Malik, disuruh oleh Gusti Allah, suruh minta api neraka sedikit, buat keperluan aja. Waalaikumsalam dan wabarakatuh. Ya akhi Jibril. Ya lek. Ayo coba. Mau ngapain? Putus ya Gusti Allah. Untuk apa? Saya disuruh minta sedikit api dari neraka buat keperluan atom. Seberapa kamu minta? Nah, satu buah kurma. Kamu nggak beli. Kamu harus kasih api. Kayak juga persis ya. Kayak persis juga. Kalau kamu tak kasih, sebenarnya minta sebesar buah kurma ini, ya itu nasib bumi itu. Ya, akan kebakar hangus habis. Kalau tak kasih sedikit kurma. Tapi yoga jangan sedikit kurma, sedikit separuhnya saja. Kalau satu tak masuk separuhnya. Ini di dunia tidak akan pernah turun hujan dan tumbuh-tumbuhan nggak akan tumbuh. Lalu gitu. Hujan apa juga sama, binasa. Terus gimana? Ya udah sedikit aja dah. Akhirnya apa? Cuma sebiji kurma, bijinya bukan buahnya yang di dalamnya tipis kecil itu. Udah segini aja. Nah, segitu aja. Sampai di bumi diletakkan di atas gunung. Begitu diletakkan di atas gunung, apa yang terjadi? Gunung meletus. Ini biji kurma yang dari neraka meletik balik ke neraka lagi. Balik, nggak jadi. Kalau kena letusan gunung juga memantar ke neraka lagi. Tinggal apa? Tinggal api-api yang kayak apa sekarang itu kira-kira kalau bukan ketabrak lahar panas kayak gitu belum mati itu bukan dari biji itu bukan karena yang biji itu dari setelah itu tinggal asap-asapnya. Asap kalau kumparan yang gede terus gembelnya ketabrak ya bocor, iya kan? Sebelum itu iya kan, buat Malaysia kumpul-kumpul ketabrak terus gembel asap itu. Nah, dari kepulan asap bekas gunung meletus itu loh yang sekarang jadi listrik, jadi gas, jadi apa? Mana yang jualan gas itu jualan asapnya api neraka. Enggak ada pakai memang saya nonton manusia. Artinya manfaat lah. Kayak begitu, coba panasnya itu di neraka kayak apa? Nurun ini. Makanya orang NU kan juga NU, beli rokokan. Kenapa? Ini kan ada rokokannya ini. Kan suka meletek. Ini tuh meletek di sarung kan? Bolong. Panasnya kayak apa? Biar selalu ingat. Itu baru kepercayaan api dunia sekecil itu udah panas. Bagaimana kalau nanti kamu dimasukin ke neraka? Dibakar udah di neraka. Ingat sih kamu, dia meninggal. Cari makin
sira wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segera kamu cari ampunan Allah. Segera cari ampunan Allah. Segera kamu cari ampunan Allah. Biar kamu nanti tidak di neraka. Kamu ditempatkan di surga. Itulah hikmahnya. Cuma ngomongin api, ini luar biasa. Paham belum? Ya Allah. Sampai nanti deh. Nah, permasalahan mu'minin. Makanya akhirnya apa? Sudah paham kalau Allah itu seperti itu. Itu menunjukkan kemahabesaran, kemahaagungan, kemahaperkasaan, kemahakuasaan dan kemaha segala-galanya Allah. Maka tidak ada kata lain yang kita lakukan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut asma Tuhanmu yang maha agung. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kabarukan kita kitab Al-Iblis lima nifati tafsir Al-Quranil Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur dalam kita terhadap firman-firman Allah yang baru kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tawfiq bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.